Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi pada minggu ini ya, pada pertemuan keempat mata kuliah pengantar bisnis. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait etika, hukum bisnis, dan CSR. Nah, kenapa etika, hukum bisnis, dan CSR perlu dibahas dalam pengantar bisnis? Karena bisnis yang sukses dan bisnis yang berhasil itu memerlukan etika serta hukum bisnis dan tanggung jawab sosial yang baik pula. Dengan demikian, penting faktor-faktor ini untuk kita pelajari akan kedepannya kegiatan atau para pelaku bisnis menjadi lebih memahami bahwa keberhasilan atau faktor pendukung ini penting dalam keberlangsungan bisnisnya. Nah, sebelum membahas lebih detail, kita akan membahas terkait tentang etika. Apa sih etika tersebut? Nah, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu berarti pola perilaku yang terjadi berulang-ulang, pola perilaku yang sering terjadi. Nah, pola perilaku yang sering terjadi ini harus memperhatikan norma, prinsip moral, dan nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu hal yang baik dan benar. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut harus memiliki nilai-nilai yang benar dan baik. Nah, tindakan ini dipengaruhi oleh diri seseorang itu sendiri, lingkungan, dan dorongan suara hati. Kenapa oleh diri mereka sendiri? Karena mereka sebagai perilaku atau pelaku, sebagai pelakunya, pelaku atau individunya yang menjalankan atau yang melakukan kegiatan tersebut, yang melakukan perilaku tersebut, yang bersikap. Nah, seseorang juga beretika dan berperilaku dengan baik dan benar juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Kenapa lingkungan dianggap berpengaruh? Karena seseorang tidak terlepas dari kehidupan dengan orang lain atau dengan masyarakat atau dengan sekitarnya. Jelas dari pengaruh dari hubungan sosial inilah yang akan menanamkan atau membentuk pola perilaku mereka sehingga dapat berperilaku menjadi baik dan benar. Serta adanya dorongan suara hati. Suara hati kenapa dianggap sebagai faktor pula? Karena semua orang itu memiliki intuisi, ada suara hatinya dalam berperilaku. Ada suara hati yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan terpuji. Ada pula suara hati yang melarang untuk melakukannya karena itu tindakan tercela. Nah, makanya dorongan suara hati ini juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam beretika. Nah, selanjutnya yaitu mengelola bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Nah, seperti saya jelaskan di awal tadi, terkait pentingnya pembelajaran bab ini, yaitu agar kita bisa mengelola bisnis kita secara etis dan bertanggung jawab. Karena bisnis yang etis dan bertanggung jawab kedepannya juga akan memberikan keuntungan sendiri atau memberikan timbal balik tersendiri pula bagi sebuah perusahaan yang menjalankannya. Nah, kemudian kita membahas tentang menetapkan standar etis corporate. Nah, pada standar etis corporate ini ada dua. Yang pertama, kode etika berbasis kepatuhan, dan yang kedua, kode etik berbasis integritas. Kita bahas yang pertama yaitu tentang kode etika berbasis kepatuhan, yaitu di mana standar etis yang menekankan pada pencegahan perilaku yang melanggar hukum dengan meningkatkan kontrol, dengan memberikan sanksi kepada para pelanggarnya. Nah, ini merupakan standar etis yang dibangun dengan langkah preventif, yaitu standar etis dengan cara memberikan sanksi kepada para pelanggarnya. Jadi, masyarakat atau individu itu mempunyai dorongan untuk patuh, karena apabila mereka melanggar, dia akan cenderung dikenakan sanksi atau denda. Contohnya sekarang yang lagi marak yaitu tentang kepatuhan menggunakan masker.
Di era new normal diwajibkan untuk menggunakan masker, dan bagi yang melanggar, dia akan dikenakan sanksi dan denda. Ini termasuk contoh kode etika berbasis kepatuhan, di mana pemerintah menerapkan standar etisnya dengan cara mengontrolnya dengan memberikan hukuman atau denda dan sanksi kepada mereka yang melanggarnya, sehingga kita sebagai pelaku menjadi mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena jelas akan melanggar. Dan tentu kalau kita melanggar, kita sendiri yang rugi karena kita akan mendapatkan sanksi dan denda. Selanjutnya yaitu kode etika berbasis integritas, yaitu standar etis yang mendefinisikan nilai-nilai panduan organisasi dengan menciptakan sebuah lingkungan yang secara etis mendukung perilaku yang baik dan menekankan akuntabilitas bersama antar karyawan. Nah, seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi, bahwa lingkunganlah yang juga berperan dalam menentukan perilaku seseorang dalam beretika. Nah, di sini kode etika berbasis integritas ini diciptakan dengan cara menciptakan lingkungan, membuat budaya lingkungan, membuat kebiasaan baru yang beretika, yang berintegritas. Dengan demikian, orang-orang yang terlibat dalam lingkungan tersebut, orang-orang yang berkecimpung dalam komunitas tersebut, dengan sendirinya akan terdorong untuk berperilaku yang baik. Karena lingkungan sekitarnya, kebiasaan-kebiasaan sekitarnya memicu dirinya untuk tetap beretika dan melakukan perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya membahas tentang tanggung jawab sosial corporate, yaitu perhatian yang dimiliki bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini didasarkan pada perhatian perusahaan kepada semua pemangku kepentingan atau para stakeholdernya, tidak hanya bagi pemiliknya saja. CSR tidak hanya sekedar menjadi etis, tetapi lebih pada berkomitmen terhadap prinsip-prinsip seperti integritas, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip rasa hormat, serta prinsip-prinsip AMDAL. Nah, tanggung jawab sosial corporate pada pemangku kepentingan diantaranya yang pertama kepada tanggung jawab terhadap pelanggan, kemudian tanggung jawab terhadap investor, tanggung jawab terhadap karyawan, dan yang keempat tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita membahas tentang tanggung jawab terhadap pelanggan. Salah satunya dengan memberikan kepuasan pelanggan, memberikan pelayanan yang prima, menanggapi keluhan-keluhan pelanggannya dengan sigap, dengan cepat, dan selalu berupaya menyenangkan pelanggan. Kenapa tanggung jawab terhadap pelanggan ini penting? Kenapa? Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu jelas dampaknya itu bagi perusahaan itu sendiri, karena kedepannya akan menghasilkan akan menarik pelanggan tersebut untuk tetap loyal kepada kita, dan kita dengan mudah untuk mengembangkan bisnis baru. Nah, contohnya kayak perusahaan yang mendirikan anak perusahaan, karena perusahaan induknya sudah memiliki pelanggan-pelanggan yang loyal, karena perusahaan induknya sudah memiliki tanggung jawab yang baik terhadap pelanggannya, sehingga pelanggan-pelanggannya itu akan tertarik ketika perusahaan mendirikan anak perusahaan. Kemudian omset penjualan menjadi naik, jelas karena pelanggan tetap setia dengan bisnis kita. Jelas omset penjualan kita akan semakin meningkat. Kemudian brand atau merek lebih dikenal oleh para pelanggan, karena tanggung jawab yang kita berikan kepada pelanggan, mulai dari kepuasan, mulai dari pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, kecepatan kita dalam menangani keluhan. Nah, itu semua akan terekam oleh memori para pelanggan, sehingga brand kita atau merek yang kita bangun, merek yang kita miliki akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Contohnya Aqua brandnya itu sampai sekarang dikenal, meskipun ada banyak merek air mineral, Aqua tetap dikenal. Karena itu pelanggan puas dengan
brand aqua. Jadi mereka menganggap semua air mineral itu aqua. Kemudian kepercayaan pelanggan lebih terbangun. Kepercayaan pelanggan ini terbangun karena kepuasan yang mereka dapatkan. Jadi ketika kita servis, contohnya servis kendaraan, pelayanannya prima, terus pemberian petunjuknya juga jelas. Nah, tentu kita akan percaya untuk kembali lagi, untuk membeli lagi produknya, untuk tetap loyal kepada perusahaannya. Nah, dengan demikian, jika kepercayaan telah dibangun, maka akan secara otomatis akan menarik pelanggan-pelanggan baru. Karena pelanggan lama akan menceritakan kepuasan mereka. Pelanggan lama akan memberikan testimonial, sehingga akan menarik pelanggan-pelanggan yang baru. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap investor. Investor atau pemegang saham menyukai perusahaan yang bertanggung jawab. Pada kemakmuran para investornya dengan tidak mengurangi laba akhir, bersifat transparansi dengan informasi bagi para pemegang sahamnya. Di sini jelas ya, investor adalah para pemegang saham. Mereka menginvestasikan uangnya untuk keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri, dan dengan harapan dia di akhir tahun mendapatkan dividen atas laba yang didapatkan oleh perusahaan, pembagian dividen. Nah, jika perusahaan tersebut tanggung jawab terhadap investor, dia akan transparansi terhadap informasi-informasi keuangan, karena dia menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaannya ini ditentukan oleh investor, bahwa dengan tidak mengurangi laba di akhir, sehingga para investor ini percaya pada perusahaan tersebut dan akan kembali berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, para investor juga sangat tidak menyukai praktek insider trading, di mana tindakan ini dianggap tidak etis, yang melibatkan orang dalam menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk meningkatkan finansial mereka sendiri atau keluarga dan teman-teman mereka. Yang dimaksud insider trading yaitu pembelian atau jual beli saham yang tidak dilakukan secara publik, karena infonya tidak diberikan secara publik, hanya diberikan pada kolega-koleganya. Tentu akan membuat kecewa para investor lama. Dengan demikian, tindakan ini sangat tercela dan menganggap para investor kepercayaannya terhadap perusahaan jadi berkurang. Makanya penting sebuah perusahaan ini harus tetap bertanggung jawab kepada para investornya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Kenapa karyawan juga harus kita perhatikan dalam tanggung jawab ini? Karena kita mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan lapangan pekerjaan jika ingin bisnis kita tumbuh. Dan karyawan juga berperan penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Perusahaan harus memikirkan bahwa karyawan yang telah bekerja pada perusahaan kita sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kinerja yang diberikan, harus kita hargai secara adil. Kita harus memberikan feedback dua arah, di mana jika kita menginginkan karyawan itu loyal kepada perusahaan kita, kita juga harus loyal kepada karyawan dengan bersikap adil, dengan memberikan gaji, dengan memberikan tunjangan atau insentif sesuai dengan kinerja yang telah mereka berikan kepada kita. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap karyawan. Nah, penting sebuah perusahaan memperhatikan tanggung jawab terhadap karyawan, karena karyawan termasuk sebagai sumber daya yang menciptakan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Nah, sekarang coba dibayangkan ya, apabila kita tidak tanggung jawab kepada karyawan, kita seenaknya sendiri dengan karyawan, kira-kira bisnis kalian atau bisnis kita itu akan tetap bertahan apa tidak? Tentu tidak, karena kita tidak bisa menjalankan bisnis tanpa karyawan, karena karyawan akan membantu kita dalam mengelola sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, bisnis dinilai bertanggung jawab
di mana dia dapat meningkatkan keadilan sosial. Kontribusi sosial mereka sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas sosial. Nah, di sini dinilai sebesar apapun perusahaan, kalau dia tidak bisa memberikan kontribusinya kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat, tentu dia tidak akan bernilai apa-apa. Makanya kontribusi sosial dari perusahaan tersebut juga sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas sosial dari masyarakat. Contohnya dengan memberikan program bantuan kepada masyarakat, program mobil ambulan, kemudian program beasiswa kepada anak-anak berprestasi, kemudian program air bersih di daerah-daerah yang kekeringan. Itu termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, contohnya kalau di Pasuruan ya, di Pasuruan itu kan Danone atau Aqua itu memberikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya dengan mendirikan sumur-sumur bor di lingkungan desa yang kekurangan air. Kemudian bisnis juga harus memiliki tanggung jawab untuk membantu membuat lingkungan mereka menjadi lebih baik dan nyaman, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan untuk kepentingan publik. Nah, yang dimaksud di sini, bisnis atau perusahaan harus tetap memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Jadi tidak dengan membuang limbah perusahaan seenaknya sendiri, harus mengolah limbah dengan baik. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar masyarakat atau lingkungan di sekitarnya itu tetap lestari, tetap indah, dan sehingga mereka tetap nyaman berada di kawasan perusahaan tersebut. Nah, sekarang dibayangkan saja apabila perusahaan tidak memperhatikan lingkungan, tentu pencemaran yang terjadi di sekitarnya akan buruk dan tentu akan memberikan kekecewaan pada masyarakat, karena masyarakat menjadi tidak nyaman hidup di perusahaan, dan lama-kelamaan masyarakat akan protes. Dan tentunya ketika masyarakat sudah protes, apakah bisnis kalian tersebut akan bertahan? Apakah bisnis kalian akan tetap maju? Tentu tidak, karena karena keberadaan bisnis kalian dianggap mengganggu, karena keberadaan bisnis kalian dianggap merusak lingkungan. Nah, itu makanya penting sekali memperhatikan kepada tanggung jawabnya kepada lingkungan. Nah, selanjutnya audit sosial. Audit sosial itu apa? Yaitu sebuah evaluasi sistematis dari kemajuan organisasi menuju penerapan program yang bertanggung jawab dan responsif secara sosial. Nah, tujuannya dari audit sosial ini ya untuk itu mengevaluasi apakah perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, apakah perusahaan telah berperilaku secara etis. Nah, dengan demikian, audit sosial ini dirancang dengan menetapkan prosedur-prosedur untuk mengukur aktivitas sebuah perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jadi, perusahaan itu dinilai gitu loh ya, dievaluasi. Dia itu sudah melakukannya tanggung jawabnya dengan baik dan benar nggak sih? Dia itu sudah menerapkan korporasi yang beretis nggak sih? Nah, terdapat pula kelompok-kelompok yang berperan sebagai pengawas kebijakan etis dan CSR, diantaranya investor yang sadar secara sosial, ya tadi investor yang harus mengevaluasi apakah perusahaan tersebut merugikan para investor apa enggak. Kemudian pemerhati lingkungan ini juga perlu mengevaluasi sebuah perusahaan apakah perusahaan tersebut mencemari lingkungan di sekitarnya atau tidak. Kemudian pejabat serikat buruh ini sebagai wakil dari karyawan, di mana dia berhak untuk mengevaluasi perusahaan apakah telah memberikan keadilannya kepada para karyawannya dengan baik dan benar, apakah telah menghargai hak asasi manusianya, apakah telah memberikan kontribusi kepada karyawannya dengan memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan kepada karyawannya. Nah, yang terakhir adalah pelanggan ini juga sebagai pelaku yang mengevaluasi dari sikap-sikap perusahaan untuk bertanggung jawab.
Nah, yang terakhir yaitu tentang etika dan tanggung jawab internasional. Ini juga perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan atau bisnis yang ingin berkembang dan maju ya. Karena tidak terlepas seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bisnis itu tentu akan ingin ingin memasuki pasar global. Tentu dia juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawabnya secara internasional. Contohnya, para pelaku bisnis Amerika itu memastikan bahwa pemasok bahan baku yang mereka impor tidak melanggar standar hak asasi manusia dan lingkungan. Jadi dia benar-benar memberikan prosedur atau standar kepada para pemasok yang ingin bahan bakunya diimpor oleh pelaku bisnis Amerika. Dia harus memperhatikan standar-standar etis terkait dengan tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada lingkungan, tanggung jawabnya kepada karyawan. Jadi meskipun dalam ranah internasional, etika dan tanggung jawab sosial ini juga tetap ada. Nah, sampai di sini penjelasan saya terkait etika dan tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya saya nanti akan memberikan tugas dan harus kalian kerjakan secara mandiri, kemudian kalian kumpulkan di Google Classroom. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan kepada kalian untuk tetap belajar dari media manapun atau dari sumber manapun yang dirasa kalian nyaman, tapi kalian informasi yang kalian peroleh itu bermanfaat dan sesuai dengan pokok bahasan pertemuan kali ini. Jadi sumber materi tidak harus dari saya, tidak harus dari buku, bisa kalian cari dari sumber manapun. Dan tentunya jangan bosan-bosannya untuk selalu membaca, karena kita nggak akan mengetahui dengan baik suatu materi sebelum kita membacanya terlebih dahulu. Nah, demikian pembahasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.